Greetings and salutation, welcome to my channel. Hari ini aku akan cerita mengenai perjalanan aku dengan skoliosis. Jadi aku ini punya kondisi namanya skoliosis. Aku yakin sih sebenarnya kalian itu pasti udah pernah lihat di buku biologi SD lah paling enggak. Yang biasanya tuh gambarnya kayak anak duduk gitu di meja, terus satunya mencong, bungkuk, dan yang satunya lordosis yang tegak banget gitu. Ya mungkin kalian mikirnya kan ya udah itu kasus saya di buku biologi. Sayangnya dalam kasus gua itu menjadi kenyataan untuk saya gitu. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mau ngasih tahu dulu apa sih skoliosis itu? Skoliosis atau yang sering disebut juga adolescent idiopathic scoliosis itu adalah kelengkungan tulang belakang yang tidak normal yang muncul biasanya pas masa remaja abis puber biasanya. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Nah, penyebabnya tuh sampai sekarang belum diketahui. Banyak teori yang memprediksi kenapa, tapi belum diketahui secara spesifik kenapa bisa terjadi. Nah, untuk mau tahu screening awal gimana atau aku skoliosis apa enggak, kalian bisa membungkuk kayak gini dan lihat apakah ada tonjolan di tulang belakang atau enggak. Ini namanya Adams-Worth Bending Test. Nah, sekarang kita bisa balik ke story time. Nah, jadi hari ini aku akan cerita mengenai pengalaman aku dengan skoliosis selengkap-lengkapnya. Jadi pertama itu biasa banyak yang nanyain pertama kali didiagnosa tuh kapan? Kapan pertama kali taunya? Nah, untuk pertama kali taunya aku itu tahu saat SMA kelas 1. Jadi waktu itu ceritanya pas pagi lagi ada apel pagi di SMA, itu lagi doa biasa. Saya ini anaknya agak suka menyender ya, suka mager-mageran gitu. Terus senderan lah di meja kayak gini, kayak menopang gitu kan. Saat menopang itu udah selesai doa, pas mau naik nyangkut. Kok nyangkut gitu kan, bingung kenapa nyangkut nih. Terus udah begini sakit, nyangkut, berapa lama baru bisa tegak lagi dan duduk. Di saat itu udah kayak ini pasti ada sesuatu gitu. Bukannya sebelumnya nggak tahu juga, sebenarnya sebelumnya juga udah sempat nyadar gitu. Kayak kalau ngaca pasti nyadar dong kalau ngelihat tubuh teman dan ngelihat tubuh sendiri itu ada yang beda. Nah pas ngaca itu sering ngelihat kok ini tulang sayap tuh menonjol keluar gitu ya, ini kok aneh ya gitu. Udah sering ngomong, kayak waktu itu ngomong ke mamaku, terus udah gitu. Tapi mungkin karena ya namanya orang tua mungkin takut anaknya kenapa-napa juga sebenarnya mereka. Jadi mereka maksudnya mama aku tuh langsung dismiss itu gitu. Bilang kayak enggak lah, paling perasaan biasa. Jadi jangan gitu ya parents. Karena harus diketahui dari awal dulu skoliosis biar nggak tambah parah. Anyway, itu yang terjadi saat itu. Terus saat itu terjadi aku langsung minta ke orang tua aku harus ke dokter gitu. Aku merasa ini udah nggak benar. Mana ada orang bungkuk susah naik gitu, itu udah aneh, dari situ aja udah aneh gitu. Terus jadilah ke dokter. Waktu itu ke dokter di Karoles. Dokternya adalah dokter Ifran Saleh, dan langsung X-ray. Jadi tahapannya tuh pasti X-ray terus balik lagi ke ruang dokter. Terus udah gitu biasa kalau sama dokter Ifran itu dilihatnya pakai busur gitu. Ada beda-beda, tiap dokter itu beda. Ada yang pakai busur, ada yang pakai komputer, tergantung dokternya. Nah saat itu kayak diukur pakai busur, dilihat wah derajatnya udah 50. Nah langsung dibilang juga katanya 50 tuh udah parah, itu kayak ambang batas kalau di atas 50 tuh bisa operasi. Kaget gak? Geger gak gitu kan? Langsung parah, bukannya yang kayak oh ini masih apa. Udah kaget, nangis. Di sepanjang perjalanan pulang itu mellow, nggak gue, nggak ini, kayak semuanya mellow gitu. Terus udah gitu apa yang harus dilakukan saat itu? Karena waktu itu aku masih umur pertumbuhan,
Jadi masih umur 15, SMA kelas 1, dianjurkan untuk pakai brace. Nah, setelah itu aku juga second opinion sih ke dokter-dokter lain, karena kan memang kalau mendapat diagnosa baik untuk tetap cari second opinion. Nah, waktu itu KRS Siaga Raya yang kedua, lupa kalau nggak salah dokter Muki Partono deh. Lalu pas di sana itu sama, hasilnya hampir sama lah kayak gitu diagnosanya. Nah, mau bikin brace di sana itu ternyata bisa langsung dan harganya lebih murah daripada yang sebelumnya dianjurkan di rumah sakit sebelumnya. Nah, langsunglah bikin brace di situ. Lalu pas bikin brace itu jadi badan dicetak pakai gips. Itu kayak kalau nggak salah sih masih pakai BH ya. Pokoknya badan dicetak nih gips gitu. Oh, kelihatan deh tuh semua lipatan, semua apa itu. Tapi gue mah pede-pede aja ya. Aku mah ya udah. Karena ya emang ini tubuh aku, mau gimana gitu. Yang cetak waktu itu cowok, tapi ya udah gitu. Aku rasa kan orang pasti ngelihat berbagai macam tubuh tiap hari, nggak usah takut, nggak usah malu menurut aku sih. Terus udah dicetak, waktu itu badan tuh dilumurin gips, kayak gips dan ada lapisan kayak kertas tipis gitu, itu dilumurin gips sampai panas, sampai dia nyetak dan agak kering, terus dipotong. Jadi itu tuh buat tahu kayak ukuran tubuh kita tuh kayak gimana. Setelah itu nggak berapa lama, aku lupa sih ini ambil atau dikirim brace-nya. Nah, adalah brace itu. Nah, brace-nya itu yang kayak gini, jeng jeng, jadi gini brace-nya ya, bisa dilihat kayak gini. Dia ada bolongan-bolongannya untuk ventilasi udara. Ini dulu ukuran badan aku saat masih sangat singset, 45 kilo gitu. Bahkan menjadi lebih kurus lagi saat itu, jadi 42 kiloan, gila. Ya anyways, gila supaya segede gini deh waktu itu. Ini ada strapnya 4 kayak gini. Jadi curve aku yang besar tuh yang di atas. Curve yang di atas itu 50 derajat, curve yang di bawah itu sekitar 28-an. Nah, kayak gini bentuknya. Jadi ini tuh kenapa mesti pakai brace? Jadi pakai brace itu untuk menekan bagian yang miring itu agar bisa lurus. Kalau harapannya ya, bukan bisa lurus sih, bisa mengurangi derajatnya agar bisa di yang kategori aman gitu. Terus jadi aku pakai ini 23 jam sehari, setiap hari. Ini aku namain Channing. Kenapa? Karena aku mau tahu Channing Tatum kan? Aku mau dipeluk Channing Tatum every day. Siapa yang tidak mau? Nah, ya udah. Mungkin yang masih remaja mikir takut dijudge ini itu kali ya. Mungkin karena aku emang orangnya cukup gak peduli sih masih, cuman ya udah gitu, mau gimana lagi gitu kan. Ya udah, aku ke sekolah udah pakai ini, pasti orang-orang notice. Aku pakai tetap di dalam badan, tapi ini kelihatan di luar apa nih, nonjol-nonjol gitu, pasti kelihatan masih. Nah, teman-teman aku untungnya di sekolahku itu mereka kebanyakan semua suportif, hampir semua sih suportif sih. Mereka kayak, karena aku juga cerita kenapa pakai ini, maksudnya ya emang kondisinya seperti apa, aku cerita, aku open gitu ke mereka. Aku merasa gak perlu aku umpet-umpetin untuk apa gitu. Jadi ya ngeledekin paling bercanda aja, bukan ngeledekin yang ill intent atau ngeledekin yang kayak menjelek-jelekan aku tuh nggak ada gitu untungnya. Jadi aku rasa kalau misalnya dikomunikasikan dengan baik, dan kalau teman-teman kalian memang baik-baik orangnya, it shouldn't be a problem. Gak apa-apa, open aja gitu. Paling diketok-ketok, biasa kayak gitu, sering diketok-ketok sama temen aku gitu. Bahkan ya menurut aku sangat beruntung sih punya support system yang baik dan sahabat dan teman-teman deket yang benar-benar baik gitu loh. Aku kalau olahraga itu harus buka ini gitu,
nggak mungkin lah pakai kayak gini, mau lari apa nggak pingsan gue. Terus ya akhirnya dibantuin selalu, aku kan susah untuk buka kayak gini kan, di belakang tangannya kayak meraba-raba gitu, ini selalu dibantuin sama temen pakainya lagi, lepasnya itu selalu dibantuin. Terima kasih Sherlyn Josephine, love you. Ya pokoknya begitulah perjalanan sama SMA tuh pakai ini 2 tahunan lah ya, dua tahun setengah lah ya pakai kayak gini. Pokoknya sejak dari diagnosa aku pakai terus, cukup disiplin aku tuh dalam memakai ini. Emang awalnya panas, gatel-gatel, bahkan pernah pingsan lagi ujian bahasa Inggris saking seseknya pakai ini, karena sekolahku nggak ada AC-nya. Jadi begitu. Nah terus setelah pakai brace, aku kan waktu saat itu ya pasti masih nangis-nangis, ada stresnya juga, kok aku cuman ya mau gimana lagi, sesuatu yang udah terjadi itu hanya bisa ditangani gitu kan. Menanyakan kenapa aku kayaknya nggak akan pernah selesai. Jadi ya begitu sih, aku menjalani aja gitu. Dan waktu itu aku cukup disiplin, aku pakai brace terus-terusan. Lalu tiap Senin itu aku berenang. Kebetulan tante aku punya kolam renang, jadi aku bisa pakai, karena renang itu adalah salah satu olahraga yang paling bermanfaat juga untuk terapi skoliosis. Nah aku berenang itu hampir tiap Senin dan Sabtu. Terus yoga dan pilates itu hampir tiap hari lah ya, hampir tiap hari ya. Terus aku juga skipping, tapi itu lebih kayak ke aku, karena aku emang suka skipping gitu, dan aku merasa itu lebih melatih paru-paru aku juga untuk kapasitas nafas aku. Ya pokoknya aku melakukan semaksimal yang aku bisa. The rest is up to God gitu, kayak ya udah, aku melakukan semaksimal apa yang aku bisa. Aku sudah melakukan ini sesuai anjuran, aku sudah olahraga sesuai anjuran, terapi ini itu udah nyobain macem-macem deh. Dokter tuh bukan ya, yang pertama dokter Ifran, dokter yang kedua di Siaga Raya, ada juga pernah ada mentornya dokter Ifran juga ada, dokter Theodore Wagner dari Seattle, itu juga udah konsul. Itu banyak, pokoknya apapun yang bisa dilakukan untuk mengenai skoliosis itu aku lakukan gitu. Lalu setelah aku melakukan semua usaha aku untuk skoliosis selama 2 tahunan, waktu balik lagi ke dokter dibilang ada penurunan 5 derajat. Senang? Iya. Tapi agak gimana juga, karena 5 derajat doang gitu. Mungkin mama aku orangnya nggak puas, karena aku sudah merasa udah berusaha semaksimal mungkin gitu. But ya berkurang, that's good isn't it gitu kan. Terus udah berkurang, aku masih tetap pakai tentu sampai umur 17 tahun, ulang tahun 17 tahun. Terus udah gitu x-ray lagi, katanya growth plate-nya udah nutup, aku nggak pakai lagi, bye bye Channing gitu. Jadi udah nggak pakai lagi brace gitu. Lalu setelah itu beberapa tahun kemudian, kan pasti kontrol itu setahun sekali. Beberapa tahun kemudian aku ke dokter Ifran, dibilang 50 lagi. Buyar, udah dilakukan sebisanya yang aku rasa ini itu. Ya aku merasa aku udah melakukan apa yang aku bisa gitu. Balik lagi ke 50. Nah terus gimana, sudah dianjurkan untuk operasi. Waktu itu aku belum mau karena aku masih kuliah, nggak bisa juga bolak-balik UI. Aku kuliah di UI itu bolak-balik pakai kereta, nggak mungkin. Sementara recovery-nya itu 6 bulan. Jadi aku menunggu sampai akhir kuliah maunya tuh kayak gitu. Terus udah gitu aku juga coba cari second opinion dari dokter Lutfi, karena dari aku dengar dari Indonesian Scoliosis Community,
itu Dr. Lutfi itu adalah salah satu yang paling sering menangani untuk operasi skoliosis. Dan dari cerita teman-teman aku, mereka semua puas dengan hasil operasinya juga. Jadi akhirnya aku mau coba ke Dr. Lutfi. Saat itu sama sih, dibilang kayak sekitar segitu derajatnya, tapi belum dianjurkan untuk operasi. Katanya masih di ambang batas, jadi masih mau dimonitor dulu tiap tahun, kontrol lagi, kecuali 2020 nggak kontrol karena jelaslah covid. Cuman 2021 kemarin udah merasa harus kontrol lagi, dan saat itu udah divonis harus operasi. Jadi waktu itu kontrol di RS Premier Bintaro, terus udah gitu dilihat degree-nya udah 50-an lah, 51 gitu kalau nggak salah, lihat di komputer. Terus udah ini mah dibilang kalau di atas 50 kan memang harus sudah dioperasi, jadi hanya kapannya gitu. Aku antara udah menunggu-nunggu momen ini karena aku bingung kalau dibiarin doang itu akan nambah terus juga apa enggak, apa gitu pilihan yang tepat. Aku sudah melakukan yang semaksimal mungkin juga waktu itu, tapi kok ya akhir-akhirannya balik-balik lagi juga gitu. Aku tahu saat aku kerja nggak mungkin aku mengalokasikan waktu sebanyak waktu aku SMA untuk melakukan sebanyak ini untuk skoliosis gitu. Long term it's not manageable for me. Jadi akhirnya antara udah mengexpect juga sih gitu, kayaknya saya emang akan operasi karena kebanyakan teman aku itu juga udah pada operasi gitu. Nah, sebelum kita lanjut, pasti banyak yang nanya kenapa sih harus operasi? Orang-orang yang perlu dioperasi itu adalah orang-orang yang memiliki derajat kelengkungan yang parah 45-50 derajat ke atas, dan ini itu dilakukan karena kelengkungan itu akan bertambah terus setiap tahunnya walaupun udah berhenti bertumbuh, bertambahnya 1 derajat per tahun, dan ini kalau tambah parah bisa mengganggu fungsi organ dan mengecat organ-organ lainnya. Back to the story. Lalu pas di RS Premier Bintaro itu Juni 14 kalau nggak salah 2021, saat sudah diberitahukan akan operasi, Dr. Lutfi lalu menceritakan bahwa mereka akan mendatangkan teknologi robotik untuk operasi, di mana itu lebih precise, presisinya lebih baik. Lalu itu juga lebih minimally invasive, di mana potongannya tidak sebesar kalau misalnya open surgery biasa. Lalu sebenarnya di saat beliau ngomong kayak gitu, aku juga belum, ya udah aku dengerin aja, tapi di otak aku pasti sebenarnya BPJS karena dari dulu juga papa aku bilangnya nggak bisa gitu, pasti BPJS gitu kan. Terus Dokter Lutfi bilang kalau itu karena aku langsung balik lagi ke BPJS karena aku merasa kayaknya nggak bisa gitu untuk itu. Yang biasa aja udah 250 jutaan lebih lah, sampai 400 bahkan. Aku tanya sama temen aku tuh yang operasi 2017 itu 400. Kalau yang pakai robot berapa gitu, kisarannya mungkin 500-600 gitu. Karena aku kayak wah ini kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ternyata Dr. Lutfi bilang itu bisa dibantu sama yayasan dia, dan bisa dibantu tekan biayanya gitu deh. Terus tiba-tiba papa aku bilang oke. Which sebenarnya aku masih agak kaget gitu karena aku nggak tahu juga gitu, emang beneran mampu gitu. Jadi aku masih tetap keep in mind BPJS dan robot 2 ini gitu. Setelah itu pasti dipikirin lah opsi-opsinya kayak gimana. Nah, aku dapat nomor susternya dan juga nomor Dokter Lutfi untuk konsult lebih lanjut. Aku juga lihat perkembangannya. Jadi teknologi robotik, operasi robot skoliosis ini akan adanya di RSEK, dan Dokter Lutfi itu akan pindah ke RSEK juga, RSEK BSD, EK Hospital BSD.
Nah ya udah aku masih nungguin tuh, oh katanya akan datang Juli atau gimana gitu kan. Waktu itu aku tuh udah ambil kontaknya katanya untuk beberapa orang pertama yang bisa pakai robot ini gitu. Ya udah gitu kan. Kalau mama aku sih ngerasanya kayak seolah-olah dikasih jalan gitu, karena bisa dengan teknologi robot dan angkanya bisa ditekan gitu. Dan kebetulan papaku setuju dengan angka yang ditekan, walaupun memang masih mahal ya, masih beratus-ratus juta juga, bukannya kayak puluhan juta gitu, masih tentu lebih mahal daripada BPJS gitu kan. Terus udah aku ikutin semua prosesnya di RSEK. Pada tanggal 24 Juli ya, 24 Juli 2021 aku akhirnya ke RSEK juga, mau tanya nih gimana nih kelanjutannya, dan mau tahu gimana estimasinya, estimasi biayanya. Setelah membicarakan bagaimana operasinya dan lain-lain, dan aku emang banyak banget nanya tuh mengenai operasinya. Terus susternya bilang kalau bisa secepat mungkin biar masih bisa mendapatkan dana bantuan tersebut gitu, dan masih bisa dibantu untuk penekanan biaya. Oke gitu. Jadi kemungkinan besar akan dilakukan pada Agustus ini. Kalau aku sih udah kemarin book tanggal 25 Agustus, tapi untuk sekarang belum fix ya. Karena belum dapat kabar lagi dari susternya. Tapi ya gitu. Lumayan dakdikdukser banget sebenarnya. Dakdikdukser banget karena di bawah 30 hari aku harus operasi. Operasi bukan operasi kecil, operasi besar. Dan sakitnya itu lumayan sakit kalau diceritain sama teman-teman aku. Jadi tulangnya tuh kalau operasi itu untuk menekan kelengkungannya, tulangnya itu, ruas-ruas tulang belakang itu akan dijadikan satu tulang yang panjang, dan dijaga juga dengan 2 rod dan beberapa screws, pedicle screws. Jadi kayak gitu operasinya. Mengerikan tentu gitu, takut iyalah. Ya kenapa gitu, aku berusaha sampai semaksimal mungkin dari yang pas dulu, karena buat aku itu menakutkan juga gitu untuk kayak gitu. Mobilitasnya jadi jauh berkurang, pemulihannya lama, sakit gitu ya, seperti itu. Ini nih operasinya tuh kayak gini contohnya. Di operasi tersebut aku akan diffuse dari T3 sampai L1, jadi dari atas sampai lumbar bawah. Jadi ya aku nggak mungkin bisa begini lagi nih, nggak ada nih, begini tuh nggak ada. Ya udah begini terus dah tuh sampai ajal nih, begini lurus terus kalau udah dioperasi. Karena itu tulang yang bisa begininya awalnya, yang dari ruas-ruas itu akan dengan bone graft akan dijadikan satu, dan juga dengan screw dengan baut-bautnya itu akan dilurusin gitu kan, biar curve-nya nggak nambah. Ya udah kayak gitu terus. Sementara untuk aku anak yang nggak suka dikekang, dan aku mengakui aku tidak sabaran. Itu lumayan berat untuk gitu, apalagi di bawah 30 hari harus memproses secara mental kayak gini, untuk mempersiapkan mental. Ini cukup berat buat aku gitu ya, dari kemarin tuh nangis gitu. Tapi aku cukup bangga, di bawah 1 mingguan aku bisa lumayan menerima ini. Setelah terima kasih gitu ya pada teman-teman yang udah aku telepon dan meyakinkan aku juga bahwa mungkin memang sudah ini waktunya. Karena waktu itu aku takut FOMO. Karena aku takut FOMO ini, aku sementara sekarang lagi
aku takut FOMO karena kalau misalnya lagi pemulihan kan 6 bulanan ya nggak boleh kemana-mana, sementara pasti orang-orang kemana-mana kalau biasanya. Nah sekarang lagi covid kayak gini semua orang nggak kemana-mana juga, jadi mungkin ini adalah timing yang tepat. Dan juga aku bilang waktu itu aku mau setelah lulus, aku baru lulus Mei kemarin, Mei Maret, aku baru lulus Maret kemarin, dan aku masih di awal karir aku, jadi belum, aku emang mau saat di awal karir aku gitu, biar untuk izinnya dan lain-lain itu aku nggak terlalu mengganggu pekerjaan. Jadi mungkin ini memang sudah waktunya. I will update on the surgery. Aku akan update mengenai proses bagaimana sih ntar operasi dengan robot dan lain-lain. Jadi stay tune. Dan itu adalah perjalanan aku dengan skoliosis. Tune in next time saat aku cerita-cerita lagi mengenai skoliosis atau mengenai hal lain. Jangan lupa untuk klik subscribe kalau kalian merasa terbantu dengan konten ini, dan juga bisa feel free to DM me di Instagram juga kalau mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya apa-apa mengenai skoliosis yang di luar video ini. Dan have a good day. Hope you all stay healthy and thank you for watching.